Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotaan saya sendiri, Bagus Darusnadi. Dan saya Iqbal Maulana Yusuf. Saya Wapik Numan Jadid. Saya Salsabila Fidayanti. Nah, tujuan kami berdiri di sini ingin mendemonstrasikan hasil usaha kami atau hasil kerja kami, yaitu di mana kami itu membuat sebuah video campaign tentang QRIS. Kok QRIS? Kenapa itu bisa QRIS? Jadi gini latar belakangnya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, QRIS itu nggak gratis sebenarnya. QRIS itu ada biaya tersembunyi, yaitu biaya MDR atau biaya merchant discount rate, yang dimana itu tuh biaya yang harus ditanggung sama atau oleh si penjual itu, yaitu sebesar 0,3% untuk yang mikro, 0,7 untuk reguler hingga ke besar. Nah, tapi ada aja nih para penjual yang nakal. Dia nggak mau kalau per transaksi itu kena potongan 0,3%. Jadi membebankan kepada si pembeli itu macam-macam. Ada yang masang 500 perak per transaksi sampai 2.000 rupiah per transaksi. Itu kan gede banget. Nah, itulah kenapa kami di sini ingin memberikan edukasi kepada UMKM bahwa MDR itu harus ditanggung oleh penjual, bukan oleh pembeli. Karena itu pun melanggar hukum, teman-teman. Nah, seperti ini kami memiliki inovasi video. Agak sana dikit, nanti. Nah, kami ini membuat sebuah video campaign seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini kami memiliki inovasi yang dimana video ini tuh ada 3 sequence. Yang pertama sequence fenomena, contoh fenomena, sequence yang menjelaskan fenomena dan apa hukumnya, dan yang ketiga sequence yang menjelaskan sanksi dan kenapa QRIS tetap relevan walau ada MDR gitu, seperti itu teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan dulu yang sequence pertama, yaitu fenomena. Kenapa sih ada sequence contoh fenomena? Nah, karena kami tuh ingin memberitahu kalau masalah yang ini loh yang kita angkat, masalah ini loh yang mungkin kalian rasakan, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita play aja mungkin ya. Ini kan mention berapa kan? 10.000. Ada kan? Kiris ya? Yang kiris sama 2.000. Oh gitu? Iya biar sama dia kan? Kalau gitu saya jadi dong. Itu kan masalah anda. Saya. Ini tanggung jawabnya. Berikan sudah gitu mas sama ringgit. Sekarang berapa? Itu kan tidak mau saya. Sekarang dong. Memasang hari ini. Itu juga sama ringgit. Lah kan anda. Kalau kamu dia udah sudah masa gua kesini di sini ngomong terus kan masalahnya masalah saya kan dengan harga. Nah, selanjutnya sequence 2 yang akan dijelaskan oleh Kang Wafik. Boleh Kang Wafik? Oke. Nah, masuk ke sequence 2 ya. Tadi juga udah dilihat gitu ya gimana fenomena tersebut. Ada seorang anak muda yang ingin jajan gitu atau membeli suatu barang atau jajanan di sebuah toko kelontong yang dimana dia itu mau membayar, tetapi dia mau melakukan dengan bayar pakai QRIS. Nah, yang dimana lalu diadang oleh si penjualnya bahwa kalau memakai QRIS harus memakai admin sebesar 500 sampai 1.000. Nah, yang dimana itu pembeli sangat tidak terima karena itu masa bukan tanggung jawab dia, melainkan tanggung jawab sang penjual. Nah, yang dimana itu suatu permasalahan yang masih banyak gitu di luaran sana karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan QRIS tersebut. Nah, di sini juga dimention tentang adanya sanksi gitu terkait fenomena tersebut yang akan dijelaskan oleh Oke, boleh langsung aja play lagi. Aturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran, Pasal 52 menegaskan bahwa penjual dilarang memberikan biaya tambahan kepada pembeli yang seharusnya diberikan kepada penjual sebagai penyedia jasa pembayaran. Bagi para Itu dia sequence 2 yang udah dijelaskan sama Wapik dan kami sudah memberikan contohnya. Selanjutnya itu sequence 3 yang akan dijelaskan oleh Teh Caca itu sendiri yang sebagai MC di sini loh. Silakan Teh Caca.
Oke, baik, terima kasih. Jadi di screen ini itu menjelaskan gimana sih sanksi buat penjual yang tetap menambahkan biaya tambahan kepada pembeli. Jadi nanti di situ tuh bakal dijelasin apa aja sih sanksinya, dan setelah sanksi itu kita bisa lihat jika misalnya kris itu masih si kris itu masih kalau digunakan tuh emang masih pada dipakai nggak sih gitu, karena ada biaya tambahan itu. Nah, dari sini itu kris itu juga ada banyak manfaat ya, terutama dari yang akuntabilitas dan transparansi keuangan, begitu teman-teman. Baik, terima Mungkin kasih. kita bakal langsung play dulu aja ya. Penjual masih mahal bisa kena sanksi loh. Sanksinya nggak main-main tapi kena mulai dari pengangguran hingga blacklist dari penyedia jasa pembayaran. Tapi jika kris masih ada biaya tambahan, apakah masih penting untuk digunakan? Kang, ada uang tunai nggak? Saya mau. Kata teman-teman, pada era sekarang sistem pembayaran mulai berkembang pesat hingga saat ini cashless. Tetapi terus juga mempunyai banyak manfaat, mulai dari transparansi hingga akuntabilitas keuangan. Nah, gitu teman-teman. Jadi jika kalian masih nemuin penjual yang masih nakal, jangan lupa laporin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan apakah itu saja? Tidak. Kita akan menjelaskan gimana sih bisa kalian lihat tuh ada editan-editan ya kan, editan yang seru, yang bagus banget, dan itu akan dijelaskan oleh Kang Maul sebagai orang yang dalam bidang kreatif loh. Oke, boleh aja Kang Maul. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang editan yang ada pada video campaign yang telah kami buat. Nah, jadi dalam video ini tentunya ada inovasi berupa editan-editan yang akan membuat penonton itu secara jelas mereka tuh bisa mengambil informasi yang disampaikan dari dalam video secara akurat. Dan juga kami menggunakan beberapa movement kamera agar membuat si video tersebut ini tuh tidak, bisa dibilang sangat tidak monoton. Jadi penonton juga bisa menikmati variasi dari video tersebut. Nah, langsung aja ke contohnya. Nah, bisa kita lihat di sini langsung saja ada pergerakan kamera dan langsung movement pada tulisan, dan ada si rectangle merah-merah ini tuh untuk memperjelas, untuk meng-highlight tentang apa yang sudah disebutkan oleh MC kita. Di sini kita langsung aku langsung masuk ke dalam teks, dan teks masuk dengan animasi, dengan dilanjutkan dengan movement kamera dan mengambil ke keseluruhan video agar si penonton itu bisa kembali melihat keseluruhan video dan bisa jelas kalau apa yang disampaikan seorang Caca ini tuh tertulis di bawah. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat ada transisi match cut ketika Caca mau duduk dan berubah ke tempat yang berbeda. Nah, ini tuh agar membuat penonton merasa wah transisinya keren. Nah, dan dari situ bisa membuat penonton itu semakin tertarik dalam menonton video kita kelanjutannya seperti apa. Oke, dan di sini di ke depan ini ada sebuah teks yang dimana aku nge-highlight dari teks ini tuh dengan cara ya ngasih movement dulu kepada Caca, kemudian kita geser ke kiri dan menampilkan teks yang disampaikan berupa sanksi teguran hingga blacklist dari PJP. Nah, hal ini tuh agar bisa dilihat oleh penonton dengan jelas dan mereka bisa menangkap gitu isi dari apa yang Caca bicarakan di video ini gitu. Begitu pula selanjutnya. Nah, itu juga merupakan hal yang sama dengan tujuan yang sama juga, dan diakhiri dengan munculnya poster yang di zoom untuk bisa dibaca, cukup di pause dan bisa dibaca di sini. Karena di sini tuh kita di akhir ini tuh untuk memberikan laporan ke BI itu ya dengan kontak person yang sudah disimpan dalam poster tersebut. Nah, seperti ini laporan. Nah, ini burik ya. Nah, laporan ke Bank Indonesia dengan nomor telepon sudah tertera, Instagram dan X Bank Indonesia juga sudah tertera, dan emailnya pun juga sudah tertera. Nah, sebelum kita kembali dan menutup
tentang demonstrasi ini, aku bakal ngejelasin bahwa backsound yang dipakai pada video ini tuh semuanya berupa backsound yang free to access dan free to use. Jadi backsoundnya itu udah diambil dari web Pixabay dan di situ sudah tertulis bahwa ini tuh gratis untuk digunakan. Dan video campaign yang sudah kami buat ini akan kami upload pada laman TikTok dan juga laman Instagram. Nah, untuk laman Instagram ini kami berkolaborasi dengan kelompok 6 dan mengupload konten tersebut di IG mereka yang bernama Usaha Fai. Jadi sekian saja tentang edit-editan dari tim kreatif. Kita kembali pada demonstrasi yang ada di kelas. Let's go. Nah, oke, itu saja teman-teman jadi penjelasan kita. Semoga demonstrasi ini bermanfaat dan menjelaskan apa produk kita, inovasi kita. Yang dari tadi ada video dengan 3 sequence, ada editan-editan yang seru dan menarik banget buat dilihat. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, beli ini bang, selenceng berapa bang? 10.000. Mahal amat bang. Curious ya? Kalau curious tambah 2.000 ya. Kok gitu? Iya, biar saya nggak rugi, apalagi. Kalau gitu saya yang rugi dong. Lah itu kan masalah Anda, bukan masalah saya. Kan itu tanggung jawab mas bang. Ya balik lagi, kalau gitu mah saya yang rugi. Gimana sih mas? Dagang nggak bener? Itu kan tegangan saya, serah dong. Mau pasang tarifnya kayak gitu gimana. Kita juga nggak mau dirugiin. Kan Anda pembeli. Kalau gitu sih. nggak mau beli ya udah, pergi aja. Ya udah. Masalah lu apa sih di sini mau Lu apa masalahnya? Lah, masalah saya kan sesuai dengan harga. Nah guys, fenomena tersebut merupakan bentuk tidak bertanggung jawab penjual. Kenapa bisa gitu? Karena fenomena tersebut melanggar aturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran, Pasal 52 menegaskan bahwa penjual dilarang memberikan biaya tambahan kepada pembeli yang seharusnya diberikan kepada penjual sebagai penyedia jasa pembayaran. Bagi para penjual yang masih nakal, bisa kena sanksi loh. Sanksinya nggak main-main teman-teman, mulai dari peneguran hingga blacklist dari penyedia jasa pembayaran. Tapi, jika kris masih ada biaya tambahan, apakah masih penting untuk digunakan? Kang, ada uang tunai nggak? Saya mau ke teman-teman. Pada era sekarang, sistem pembayaran mulai berkembang pesat hingga saat ini cashless. Tetapi, kris juga mempunyai banyak manfaat, mulai dari transparansi hingga akuntabilitas keuangan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, jika kalian masih nemuin penjual yang masih nakal, jangan lupa laporin ya.